Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Assalamualaikum. Oke, Mas Ilham. Aku tak pengen gawe kopi dhewe. Mboten tau lama, Pak. Sampean wis gawe kopi tuh. Dereng. Sampean tak gawene pahit apa sedeng apa legi. Kawar meneh pahit ngapunten. Oh, ya wis sampean linggo kono. Nggih, ngapunten jauh. Sampean kono Mas Ilham. Kepahitan sampean tambah gula dhewe ya, Pak. Ayo cilik. Iya. Oh, enak. Alhamdulillah sampun pas. Rokok Mas Ilham. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Namon. Pak Nono. Moga ini Pak Rahman. Moga pinara. Iya. Pak Sugeng. Moga pinara. Ini Mas Ilham, ya Mas. Alhamdulillah sangat selipun. Berikan. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mas Ilham, kopi 5 teh satu ya. Ya, Pak Amor. Bah, menjewu niki wau kali dulur-dulur niki pinter kopi, Bah. Kali kula nagih janji jenengan, Sir. Setan. Apa aku tahu janji tuh sampean? Wonten, Bah. Apa niku? Dirasakan bab masalah Islam kalian ihsan. Subhanallah, nggih, mboten napa-napa, saged.
Ben orang ngentekne waktu, sapa sing takon dhisik? Baik. Panganan to Pak Amor, kok dientekno? Sampean iki ngaji kaweruh itu cerdas. Ngentekne waktu ku maksude orang buang-buang waktu. Ben cukup kabeh nak ning abahe. Siap. Sun, Bella, Bro. Siap. Mbak mau tanya, saya Rohmat, bagaimana cara menyikapi aliran sesat yang masuk ke Indonesia? Enten Pak Rama, Rasulullah itu dawuh bahwa setiap hak itu memiliki hakikat masing-masing. Termasuk orang itu percaya terhadap agama dan keyakinan masing-masing. Tapi kalau kita ngurusi masalah itu, yang kita khawatirkan hati dan pikiran kita rusak. Karena keburukannya lebih gede timbang manfaatnya. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Makanya kita jangan dibiasakan mengurusi yang bukan urusan kita. Iya Pak, tapi kenyataannya kita ini jadi khawatir. Bagaimana mereka yang ilmu agamanya luas, saling menghujat, mencakar-menyakar, saling merasa paling benar. Sedangkan saya, ilmu agama saya minim. Bagaimana meyakini agama saya? Seperti yang dijelaskan Pak Amor tadi. Bukan begitu Pak Amor? Nggih, Mbah. Kan Rasulullah mengatakan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Kecuali satu golongan yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau demikian, Mbah, semua golongan akan mengaku menjadi satu golongan yang selamat, toh, Mbah. Mas Ilham, aku tanduk kopi nih. Iya, Pak. Bah, apa mungkin hadisnya yang salah ya? Karena kalau melihat banyaknya aliran yang berkembang sedunia, rasa-rasanya tidak mungkin hanya 73 golongan. Bisa ribuan, Bah. Ternyata rumit nggih, Abang. Kalau paham, ya tidak rumit Pak Rahmat. Rasulullah itu mengatakan satu golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah sekarang saya tanya, Rasulullah mengatakan golongan itu mengarah kepada perilaku manusianya atau mengarah kepada golongan Perilaku manusianya. Nah, karena kalau golongan biasanya akan membentuk kelompok atau organisasi. Kalau hadis ini mengarah ke golongan, terus kemudian setiap golongan itu mengaku satu golongan yang selamat, terus nanti apa yang terjadi? Saling mengunggulkan kalau dirinya yang benar, Abah. Bisa terjadi perselisihan dan perpecahan, Mbak. Saling mengafirkan, Abah. Jos. Jadi kalau satu golongan yang selamat mengarah kepada kelompok atau organisasi, secara otomatis nanti Nabi Muhammad SAW
menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap perselisihan dan perpecahan. Dan ini tidak mungkin. Oleh karena itu, satu golongan yang selamat adalah golongan yang mengarahkan kepada perilaku seseorang, yaitu menjalankan sunnah Rasul dan menjalankan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sehingga jangankan 73 golongan, dipecah berapa golongan pun hadis ini tetap relevan. Paham ya? Abah, kalau sunnah Rasul, insya Allah saya paham. Tapi kalau sunnah Khulafaur Rasyidin itu yang bagaimana ya Pak? Para sahabat Nabi, baik dari kalangan Ansor maupun dari kalangan Muhajirin, di dalam melakukan kehidupannya itu selalu mengikuti sunnah Rasul. Nah, yang dimaksud sunnah Khulafaur Rasyidin yang bagaimana? Yang paling menonjol itu kita tidak pernah mendengar bahwa 4 sahabat yang disebut Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, itu tidak pernah terjadi perselisihan dan selalu bekerja sama di dalam memperjuangkan apa yang menjadi risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Pak, Kesimpulannya, golongan yang selamat adalah orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian tidak menimbulkan perpecahan dan selalu bisa bekerja sama dalam memperjuangkan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia. Siapa? Kaget aku Pak Puji. Ya, Pak Puji. Kalau yang tahu begini, supaya selamat harus semangat dulu toh. Gitu Pak. Pak, bagaimana kalau pertanyaannya dulu nanti saja Abang melanjutkan menjelaskan masalah Islam dan ihsan. Mas Ilham, tolong jikokno papan karo sepeda ya. J, siapa? Saya ingin menjelaskan sabda Rasulullah tentang Islam dan ihsan. Islam diibaratkan pohon, ihsan ibarat cabang, akar iman, tanah. Karena ini penting, saya berharap sampai memperhatikan biar paham. Sekarang saya tanya, Islam baru syahadat atau syahadat baru Islam? Syahadat itu termasuk apa? Rukun Islam. Rukun Islam. Nah, rukun Islam itu merupakan syariat. Makanya Islam itu dasarnya syariat. Syariat biar benar, maka dibutuhkan ilmu, namanya ilmu fikih. Karena syariat ini yang dilakukan adalah wajib. Kalau syariat tanpa ilmu fikih, maka disebut zindik. Zindik itu selalu merusak. Terus kemudian kalau ihsan itu definisinya beribadahlah kepada Allah seakan-akan Allah di depan. Kalau tidak bisa, kita harus merasakan diperhatikan Allah.
untuk mewujudkannya biasanya orang melakukan thariqah. Supaya thariqah ini bisa baik, maka juga dibutuhkan ilmu, namanya tasawuf. Perilakunya sunnah. Makanya kalau sunnah itu banyak, cabang-cabang banyak. Nah, kalau thariqah ini tanpa tasawuf, maka dia biasanya fasik. Fasik itu selalu pembual, bohong. Nah, inilah letaknya Islam dan ihsan yang ditanyakan Pak Amor. Kalau kita melakukan Islam, syariat, kemudian wajib, kemudian melakukan ihsan, wujudnya thariqah, berlakunya sunnah, maka dia akan diberi anugerah namanya daun dan buah. Ini buah. Daun ini menurut Rasulullah adalah kebijakan. Dasar dari kebijakan adalah hikmah. Orang yang diberi hikmah. Al-Quran juga mengatakan yu'til hikmata mayyasar. Allah memberikan hikmah bagi yang dikehendaki. Dari mana timbulnya? Ya dari jenengan melakukan, kalau pohon ini pohon dan cabang. Kemudian dapat buah. Buah ini kebenaran. Dasar dari kebenaran adalah makrifat. Biasanya ini wujudnya karunia. Sampean kan butuhe godhong karo buah. Ya sampean lakoni syariat, kemudian thariqah. Terus menerus nanti pasti diberikan hikmah sama makrifat atau karunia. Sehingga ketika ini turun daun dan buah, maka akan diterima iman. Maka keyakinan sampean akan meningkat. Ya ini tinggal melakukan. Mungkin ada yang tanya. Alhamdulillah Abah, bisa saya pahami apa yang disampaikan Abah. Tapi kebanyakan Ustadz, rangkaiannya syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Itu bagaimana Abah? Kalau hakikat itu kan nilai kebenaran objek. Makanya gak bisa, ini harus ada objeknya. Mari kita uji. Kalau syariat, hakikatnya Islam, kebenarannya kan Islam. Kemudian kalau thariqah, hakikatnya ihsan. Kalau hakikatnya hakikat apa? Gak bisa, karena harus ada objeknya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau ini ada hakikat hikmah, kebijakan, hakikatnya marifat, kebenaran. Jadi harus ada objek, karena hakikat itu nilai, dan nilai ini sifatnya abstrak. Makanya Rasulullah berkata bahwa setiap hak memiliki hakikat. Bah, saya pernah mendengarkan kiasan, Bah, bahwa syariat itu adalah sebuah perahu, kemudian thariqah itu adalah menyelam, Bah, kemudian ketiga hakikat itu lautan, Bah, dan yang keempat adalah makrifat, itu sebuah mutiara. Kalau menurut Abah itu bagaimana? Ini kaitannya dengan tasawuf. Kita itu sering mendengar
bahwa hakikat tanpa syariat itu kepalsuan, batal. Nah, kalau kita masukkan dalam analog yang sampean kemukakan tadi, misalkan hakikat itu lautan, kemudian syariat itu perahu. Hakikat tanpa syariat kepalsuan dan batal. Lautan tanpa perahu palsu atau batal. Nggak ada korelasinya, karena lautan tanpa perahu tetap lautan. Ngapunten, Mbah. Kalau menurut yang saya dengar itu banyak penjelasan yang menyebutkan kalau ma'rifat itu sesuatu yang rumit atau sangat istimewa. Lah menika kok begitu sederhana bahwa ma'rifat itu karunia pripun gitu, Pak? Ya misalkan kalau jenengan butuh uang, kemudian tiba-tiba datang karunia, uang datang, jenengan pasti kenal Allah. Tapi ketika jenengan butuh uang tidak datang, itu jenengan tentu jauh dari Allah. Berarti semakin banyak karunia, orang akan lebih mengenal Allah. Untuk mencapai itu dibutuhkan perilaku wajib, perilaku sunnah, supaya kita menimbulkan karunia. Nah, terus untuk mendapatkan karunia yang banyak, bagaimana harus kita lakukan, Pak? Kalau satu cabang ini anggap aja ada buah 2. Kalau Anda ingin mendapatkan buah 10, berapa cabang? 5 cabang. Berarti lakukan saja macam-macam sunnah. Terserah sunnahnya apa, torekohnya apa. Bisa kalau orang awam ya, itu melakukan sholat duha, hajat, tahajud, witir. Mungkin kalau kita punya kumpulan istighosah, atau mungkin kalau lebih jauh lagi ke torekoh, misalkan Naqsyabandi Qadiriyah, kemudian Sadiriyah, Wahidiyah, atau yang lain-lain banyak. Cuma yang saya sarankan punya mursyid atau guru yang bisa mengarahkan lah, biar tidak salah. Kalau buah ini semakin banyak, karunia semakin banyak. Kalau turun, maka akan diterima oleh keimanan jenengan. Artinya kita akan yakin ada khairih. Jadi sesuatu takdir yang baik. Ini tinggal kita kondisikan apa. Kalau ingin segera cepat banyak buahnya, ya lakukan cabang-cabangnya ini. Tetapi jangan lupa, ini syariatnya harus tetap jalan. Kita harus yakin apa yang disampaikan Rasulullah. Karena apa? Sesuai dengan hadis, wa khairu huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Konstruksi ini dari Rasulullah. Kalau kita anggap daun ini sebagai hakikat, kemudian pohon ini sebagai syariat, tadi kan hakikat tanpa syariat batal, daun tanpa pohon batal. Benar, walaupun daun ini nempel di cabang, tapi cabang ini dihidupi oleh pohonnya. Makanya kalau daun tanpa pohon ya batal, berarti korelasi. Tapi yang jelas kita semua kan sudah belajar tentang hakikat, dimana ketika adanya perbedaan terus kita menerima, itu berarti kita paham hakikat. Dan kita juga harus tahu bahwa di atas hakikat ada hakikat, sehingga kita juga harus
membuka diri, siapa tahu ada pengetahuan yang lebih baik daripada kita. Itu berarti kita memahami hakikat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan kalau jenengan tafakur atas konstruksi ini, tentu akan banyak hikmah yang muncul dari diri jenengan, itu pasti, insya Allah. Demikian Pak Amor, mungkin yang bisa saya sampaikan tentang masalah Islam dan Islam, tambahannya hikmah sama marifat. Tinggal kita melakukan saja sekuat tenaga. Oke? Oke, Pak. Oke. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.